Nenek-nenek si bungkuk tiga, siang mengantuk malam berjaga. Siapa yang kena, dia yang jadi. Series ini dibuka dengan seorang nenek yang tengah membersihkan lantai rumahnya dari noda darah yang berlumuran di lantai. Lalu nenek itu membuka kain penutup cermin. Terlihat wajah sang nenek sudah sangat tua, bahkan badannya sangat lemah dan memiliki bongkok tiga di belakang punggungnya. Tetapi anehnya, di lain sisi, sang nenek terlihat masih muda dan juga nampak bugar. Bisa kita pastikan dialah sosok nenek bongkoknya slur. Kemudian nenek itu turun ke ruang bawah tanah yang mana banyak kurungan penjara di sana. Dia mengambil sebuah mayat yang sudah terbungkus oleh karung. Lalu di dinding penjara itu terdapat sebuah tulisan, yaitu permintaan tolong. Lalu jangan dengarkan ucapan nenek bongkok itu. Kemudian berkata, jika tempat ini terkutuk. Adegan beralih kepada rumah seorang perempuan tua bernama Samira. Sedang dilakukannya sesi syuting acara tanya jawab tentang hal yang berkaitan dengan Bukit Luruh. Bukit Luruh merupakan sebuah tempat yang diceritakan sangat keramat. Seringkali orang yang datang ke sana tidak akan pernah kembali untuk waktu yang cukup lama. Samira adalah seorang wanita tua yang berhasil keluar dari Bukit Luruh, yang mana sudah 60 tahun menghilang di sana. Mengenai seorang wanita yang hilang di Bukit Luruh 60 tahun lalu muncul kembali. Kemudian di depan Samira sudah ada seorang pria muda bernama Zamir. Alasan dia berada di sana karena ingin memberikan kesaksian bahwa adiknya juga yang bernama Zaid menghilang di Bukit Luruh. Ketika itu Zamir nekat pergi ke Bukit Luruh sendirian. Entah apa tujuannya, ia pun disusuli oleh Zaid adiknya karena ia merasa khawatir. Zamir memarahi adiknya itu lalu memintanya untuk segera pulang kembali. Ku suruh kembali lah! Akhirnya Zamir pun membiarkan Zaid pulang sendirian dari Bukit Luruh. Tetapi setelah itu Zaid menghilang dan belum pernah ditemukan sampai saat ini. Setelah acara syuting berlangsung, Zamir pun bertanya kepada Samira tentang Bukit Luruh dan apakah adiknya bisa kembali lagi. Adik saya ada dekat situ ke tidak? Itu bukan soalnya. Sebab tu saya ada dekat sini. Puan ni scam ke apa? Namun Ci Samira enggan menjawab pertanyaan itu. Ia berkata, sedikit hal yang ia tahu tentang Bukit Luruh, maka itu lebih baik untuk dirinya. Jangan banyak bertanya. Kau bila dapat jawapan, kamu tidak bersedia. Di tempat lain, ada seorang perempuan bernama Alice yang sedang merawat seorang nenek bernama Ciko, yang mana dia sedang sakit. Tampak nenek itu sedang menyaksikan acara siaran Samira dan Zamir tentang Bukit Luruh. Nenek itu salah fokus dengan penampilan Samira. Dia sudah 60 tahun menghilang di Bukit Luruh, namun kembali dengan wujud yang masih sama. Tidak ada perubahan sama sekali, yang mana seharusnya sudah berumur lebih dari 1 abad. Ciko menganggap bahwa Samira ada bermain ilmu hitam di Bukit Luruh, maka dari itu masih awet muda. Mesti ada eksperimen dalam bukit tu sebab dia nampak tak tua. Kemudian Alice pun diberikan uang tambahan oleh Ciko. Walaupun sikap nenek itu menyebalkan, tetapi Ciko sudah menganggap Alice sebagai anaknya sendiri. Ciko sangat baik kepada Alice. Namun diam-diam Alice mempunyai rencana jahat. Dia bersama pacarnya yaitu Farid berniat merampok di rumah nenek tersebut. Di tempat lain, ada 3 orang siswa yang sedang membuli salah satu anak paling lemah di asrama sekolah. Karena korban mengancam akan melapor, maka sang ketua yaitu Mior nekat membunuhnya. Mior pun meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menguburkan mayat itu di bukit belakang sekolah, yaitu Bukit Luruh. Karena bukit itu terkenal angker, maka tidak akan ada yang berani untuk datang ke sana seluruh, sehingga mayat ini pun tidak akan pernah ditemukan.
Di sisi lain, Zamir masih merasa bersalah atas kehilangan adiknya. Lalu tanpa berpamitan dengan kedua orang tuanya, dia pun berniat untuk menyusuri Bukit Luruh kembali, berusaha mencari adiknya yang hilang itu. Sementara di Bukit Luruh, terlihat sudah ada Mior dan kedua temannya yang sedang menggali kuburan. Tiba-tiba kedua temannya sudah tidak ada di sana dan entah pergi kemana. Yang pernah kena aku kau apa ni? Penat ni! Mior berusaha mencari, namun ia melihat sosok teman yang ia bunuh tadi hidup kembali Slur. Lalu ia berlari masuk ke sebuah cahaya yang ada di hadapannya. Kemudian Mior pun mengikutinya masuk ke dalam cahaya itu. Adegan berpindah kepada Alice yang sedang dikejar oleh polisi. Ia ketahuan mencuri di rumah Nenek Koh. Lalu ia berlari ke arah Bukit Luruh. Kemudian ia pun melihat cahaya itu Slur. Karena takut tertangkap polisi, Alice berlari masuk ke dalam cahaya tersebut. Begitu pula dengan Zamir. Ketika tengah mencari sang adik, ia juga melihat cahaya tersebut. Cahaya itu nampak seperti pintu gapura. Zamir rasa adiknya ada di sana. Maka ia pun langsung berlari dan masuk ke dalam cahaya itu. Adegan seketika berpindah kepada Zamir yang baru tersadar dari pingsannya. Ia sudah berada di dalam sebuah kurungan dan ternyata di sana pun sudah ada beberapa orang yang terkurung juga Slur. Zamir pun melihat sosok adiknya Zaid melewati sel kurungannya. Kemudian Zamir berteriak terus memanggil adiknya itu. Sementara Alice sedang berusaha membuka gembok itu dengan susah payah. Tidak lama gembok itu pun terbuka dengan sendirinya Slur. Semua orang itu pun keluar dari kurungan. Mereka berjumlah 8 orang. Di antaranya ada Zamir yang berusaha mencari sang adik. Kemudian ada Alice, orang yang dikejar-kejar karena ketahuan mencuri. Terus ada Mior, budak nakal yang membuli temannya sampai tewas. Kemudian ada Malia, sosok wanita polos yang sering memegang handphonenya. Tetapi ada sisi gelap di balik media sosialnya. Kemudian ada seorang ustadz bernama Haikal, ada pemuda berambut pendek bernama Adi, seorang bapak-bapak bernama Salim, serta seorang laki-laki introvert bernama Sani. Entah apa tujuannya dikumpulkan 8 orang dari latar belakang berbeda itu. Mereka pun langsung keluar dari kurungan, kemudian berlari dari rumah itu. Saat mereka membuka pintu, mereka melihat ternyata sedang berada di tengah Bukit Luruh. Kemudian terdengar suara aneh yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Di sisi lain, saat Malia sedang bercermin, ia pun melihat di kaca ada sosok nenek bungkuk. Namun, wujud asli nenek itu berbeda dengan bayangan di cermin. Sang nenek terlihat bugar dan masih muda. Di sana nenek bungkuk mengucapkan selamat datang. Adi bertanya, apakah nenek itu menculik mereka semua? Kau yang culik kita orang apa? Nenek menjawab tidak, dia hanya ingin melindungi mereka semua dari sosok Narangsa, penjaga Bukit Luruh. Dan suara mengerikan yang mereka dengar tadi adalah suara Narangsa. Nenek nak lindungi korang semua daripada apa yang ada dekat luar tu. Narangsa? Jangan sebut nama tu. Nenek pun berkata apabila mereka tidak mau mencari tamu di sini, maka mereka akan dijadikan tahanan. Cukup turuti saja semua peraturan supaya mereka selamat, ucap sang nenek. Kemudian nenek tahu pasti mereka sudah lapar. Maka dari itu, nenek mempersilahkan mereka untuk menuju ruang makan karena sudah banyak hidangan yang tersedia di sana. Setelah makan, mereka bisa mengganti pakaian dengan apapun yang mereka inginkan. Setelah itu, mereka bisa istirahat di kamar-kamar yang sudah disiapkan. Nenek memperingatkan sebelum tidur, kuncilah pintu rapat-rapat karena setiap tengah malam, Narangsa akan berkeliaran mencari mangsanya. Nenek pun memperingatkan dan memberitahu ada salah satu pintu yang tidak boleh dimasuki. Di saat mereka berdelapan sedang berada di meja makan, mereka melihat bahwa kursi ini sudah disiapkan khusus untuk mereka, yang mana jumlahnya sudah pas ada 8 buah. Mereka merasa seperti tamu istimewa. Memang meja ni buat untuk kita kah? Macam tetamu kehormat. Mereka pun berbincang mengenai mengapa mereka dapat masuk ke dalam rumah ini. Mereka berdebat dan berbeda pendapat satu sama lain. Kurang. Macam mana kita bisa masuk sini?
Ternyata mereka berdelapan memiliki kesamaan, yaitu terakhir kali kegiatan yang dilakukan adalah masuk ke dalam sebuah cahaya yang ada di Bukit Luruh. Mereka pun merasa tempat ini bukanlah tempat yang aman. Lalu mereka menyusun rencana untuk dapat keluar dari rumah tersebut. Setelah makan, mereka lanjut ke ruang pakaian. Mereka kemudian mencari kain-kain yang berwarna terang untuk persiapan besok pergi menyusuri hutan. Saat mereka akan menuju kamar masing-masing, Malia mendengar suara di dalam pintu yang dilarang untuk dibuka. Saat Malia akan membuka pintu itu, datanglah Zamir menghalanginya. Ia marah karena sudah diperingatkan bahwa mereka dilarang untuk membuka pintu itu. Keesokan paginya, mereka bersama-sama keluar dari rumah lalu memasuki hutan Bukit Luruh. Zamir sudah pernah menyusuri Bukit Luruh sebelumnya. Dia mengetahui jika sekarang mereka berada di area belakang Bukit Luruh. Oleh karena itu, semua orang pun mempercayakan Zamir sebagai ketua mereka supaya dapat menuntun jalan ke arah pulang. Setelah berjalan cukup lama, mereka belum menemukan tanda-tanda jalanan besar. Karena hari sudah sangat petang, Sali mengajak semua orang yang ada di sana untuk pulang kembali ke rumah. Karena di hutan berbahaya, takutnya banyak hewan buas. Namun Zamir tidak mau pulang dan tetap meneruskan perjalanan. Seketika semua orang tersadar jika Zamir tidak benar-benar ingin menolong mereka untuk keluar dari Bukit Luruh. Akan tetapi, dia mengajak mereka untuk bersama-sama mencari adiknya yang hilang. Adi pun geram dan seketika marah. Lalu terjadilah perkelahian di antara mereka. Zamir pun didorong hingga masuk ke sebuah lubang. Ternyata itu adalah kuburan para kumpulan mayat yang sudah jadi tulang belulang. Nahasnya, kaki Zamir terluka karena tertancap oleh salah satu tulang itu. Mereka semua pun mencium aroma yang sangat busuk di sana. Kemudian mereka mendengar suara mengerikan itu lagi, yang mana itu adalah suara sosok Narangsa. Mereka semua pun tidak ada yang mau membantu Zamir, kemudian memilih pulang kembali ke rumah nenek. Zamir pun sendirian di sana bersama para mayat itu. Ketika hari mulai malam, tiba-tiba Alice datang untuk menolong Zamir. Dan datanglah nenek bungkuk menghampiri mereka berdua. Alice meminta nenek untuk menyembuhkan luka kaki Zamir. Dan seketika luka itu sembuh setur, nenek berkata, itulah akibat jika mereka keluar dari rumah. Kemudian mereka semua pun pulang. Ketika semua orang sudah berkumpul di rumah, nenek bungkuk marah karena mereka mencoba lari dari rumah ini. Sebagai hukuman karena mereka menolak dijadikan tamu, maka nenek akan menjadikan mereka sebagai tahanan kembali, yang berarti malam ini tidur di sel penjara lagi. Nenek bungkuk pun mengatakan bahwa besok mereka diperbolehkan untuk keluar rumah dengan tujuan mencari senjata karena besok akan ada sesuatu yang harus mereka bunuh di sebuah gua yang bernama Gua Embun. Keesokan harinya mereka mulai berjalan ke hutan dan menemukan sebuah tenda perkemahan, tetapi tidak ada pemiliknya. Dan di sanalah mereka menemukan berbagai senjata yang bisa digunakan saat masuk ke dalam Gua Embun nantinya. Namun mereka dibuat heran karena senjata-senjata itu adalah barang milik mereka semua seluruh yang dipakai untuk berbuat kejahatan seperti kelereng milik Adi, kemudian kayu berpaku milik Mior. Selain itu ada bantal merah milik Alice, ada pula susu formula bayi milik Adi, handphone milik Malia, pistol milik Sani, dan juga ada sebuah kalung jimat milik Ustadz Haikal. Kini barang-barang itu akan menjadi senjata bagi mereka untuk membunuh sesuatu yang ada di dalam Gua Embun. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke Gua Embun dan tibalah mereka pada Gua Embun itu. Tidak lama mereka langsung masuk ke dalam gua dan menyusuri sisi-sisi dari gua itu. Di dalam gua itu, mereka pun diperlihatkan kembali dengan dosa-dosa kelam serta kejadian-kejadian buruk yang telah mereka perbuat. Seperti Adi yang mencoba membunuh adik perempuannya dengan kelereng,
Kemudian ada Zamir yang tanpa sengaja membuat adiknya menghilang dari Bukit Turu. Lalu ada Mior yang membuli temannya sampai tewas. Setelah itu kita melihat Ustadz Haikal ikut dalam ajaran sesat. Kemudian ada Malia yang tanpa sengaja membunuh salah satu followersnya. Lalu ada Sani yang membiarkan kekasihnya yaitu Kaira melakukan aksi bunuh diri sendirian karena ia tidak berani. Kau cakap hidup mati dengan aku. Terakhir ada Alis yang membekam Cikoh dengan bantal merah itu. Sesuai permintaan nenek bongkok, bunuhlah siapa saja yang kalian lihat di dalam gua Empun, tentunya dengan senjata yang telah mereka dapatkan. Lalu bawa mayatnya ke rumah. Namun mereka semua tidak sanggup membunuh orang-orang yang mereka lihat itu. Kemudian mereka berkumpul dan memutuskan pulang ke rumah. Saat di rumah, ketika Salim sedang bercerita tentang kisah masa lalunya yang mana ia membunuh anaknya dengan cara meracuni susunya, Salim menangis dan ingin berbuat apa saja yang dapat menebus dosanya. Di saat itulah Ustadz Haikal membunuh Salim dengan cara mengikat lehernya menggunakan kalung jimat miliknya. Kemudian Ustadz Haikal memberikan mayat Salim kepada nenek bongkok. Ternyata diam-diam Ustadz Haikal bersekutu dengan nenek, yang mana jika membunuh salah satu teman, maka ia dapat terbebas dari rumah ini. Haikal telah melakukan perintah yang nenek pinta. Ia pun senang karena sebentar lagi bisa bebas. Kemudian Ustadz Haikal disuruh masuk ke dalam sebuah pintu yang ada di ruang bawah tanah. Setelah Ustadz memasuki ruangan dengan pintu hijau itu, seketika terdengar suara jeritan dari dalam ruangan itu. Siapa yang kena, dia yang jadi. Keesokan harinya, setelah yang lain terbangun dan sedang berkumpul di meja makan, mereka tersisa hanya 6 orang saja. Salim dan Ustadz Haikal sudah tidak ada lagi di sana. Mereka berdebat dan ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Kemudian Malia mendekati Alis berniat mengajaknya untuk kerjasama agar bisa keluar dari rumah nenek. Sementara itu, saat Sani sedang di luar rumah, ia mengeluarkan pistol miliknya dan memasukkan isi peluru yang ada di saku celananya. Ia mencoba untuk menembakkan pistol itu ke dirinya sendiri. Sani ini seperti orang depresi Astur. Kemudian datanglah Adi yang melihat Sani. Adi langsung menggagalkan aksi Sani di sana dan mengambil pistol itu lalu pergi. Di sisi lain, di saat Mior yang sedang bersedih dan menangis di dalam kurungan, datanglah nenek bongkok menghampirinya. Mior pun meminta agar dibebaskan dari sana. Nenek berkata itu karena perbuatanmu sendiri yang sudah membuat penjaga Bukit Turu marah. Karena Mior mencoba melakukan hal kotor di bukit ini, yaitu menguburkan seorang mayat. Hanya orang yang bermental kuatlah yang dapat keluar dari rumah ini. Di sisi lain, Alis dan Malia turun ke ruang bawah tanah dan mereka memasuki ruangan dengan pintu berwarna hijau itu. Di sana mereka pun menemukan sesuatu yang sangat mengerikan. Di tempat lain, Zamir sendirian pergi ke tengah hutan. Dia menuju pohon buah biji merah dan di sana ia teringat bayangan saat bersama dengan Zaid adiknya. Setelah masuk ke dalam ruangan rahasia, Alis dan Malia menemukan darah di sana. Betapa terkejutnya mereka ketika menemukan mayat Salim yang sudah tertutup kain di sana. Belum selesai melihat mayat Salim, datanglah nenek bungkuk masuk ke dalam ruangan itu sehingga membuat Alis dan Malia langsung bersembunyi. Film berpindah kepada Adi yang masih memegang pistol Sani di sana. Sani pun seketika berlari menghampiri Adi untuk merebut kembali pistol tersebut. Namun Sani gagal dan Adi menasehati Sani. Kat campsite aku jumpa senjata yang patut aku gunakan. Tempat ni nak kau jumpa pistol ni. Aku tak tahu Sani kau nak buat apa dengan pistol ni. Sementara Zamir yang masih di hutan didatangi oleh Alis yang berhasil keluar dari ruangan rahasia. Alis pun tahu sesuatu hal yang ada di rumah itu. Alis berkata nenek bongkok memiliki rencana lain. Ia meminta Zamir untuk kembali ke rumah
karena ia sudah melihat mayat Salim tergeletak di sana. Tetapi saat itu Zamir bersikeras ingin masuk ke dalam gua embun kembali untuk bertemu dengan adiknya. Namun hal itu dihalangi oleh Alice. Ia mengingatkan Zamir bahwa semua yang mereka lihat di dalam gua itu tidaklah nyata. Semua itu hanya khayalan. Tidak lama mereka mendengar adanya suara pesawat yang lewati daerah sana. Dan Zamir berkata bahwa mereka masih ada peluang untuk bisa keluar dari tempat ini. Di rumah, Sani yang sendirian berada di kurungan masih saja ingin melakukan bunuh diri menggunakan pistol itu. Namun, seketika pistol itu tak bisa digunakan. Adi yang melihat itu hanya bisa diam saja. Zamir dan Alice pun tiba di rumah dan mengatakan pada semua orang bahwa masih ada kesempatan untuk mereka keluar dari rumah ini. Dan mereka harus menyiapkan semuanya sebelum hari mulai gelap. Zamir, Alice, Mior, dan Malia pun bergegas untuk keluar dari rumah itu. Sedangkan Sani pergi ke dapur untuk menyiapkan obor. Namun saat ia akan pergi, tiba-tiba datanglah Nenek Bongkok. Dan saat Adi akan memukul Nenek Bongkok, tidak terjadi apa-apa. Gerak. Sani dan Adi pun berhasil pergi keluar dan mereka pun bergabung bersama dengan teman-temannya yang lain. Saat mereka sudah tiba di hutan, mereka melihat ada warga yang sedang mencari mereka semua. Namun sayangnya para warga itu tidak dapat melihat dan mendengar suara mereka. Bang, terima kasih bang. Bang. Man. Kenapa? Aku rasa macam ada sentuh aku . Ish, kau ni lah hutan. Mulut tu jaga sikit. Kemudian Nenek Bongkok pun datang. Dia sangat murka. Lalu nenek menyuruh mereka untuk segera pulang ke rumah. Namun adanya badai menghalangi mereka untuk pulang. Siapa yang kena, dia yang jadi. Cerita masih berlanjut. Mereka pun berhasil selamat dari badai yang dibuat oleh Nenek Bongkok. Kemudian mereka melihat sosok tuan tanah yaitu Narangsa dengan postur besar, tinggi, dan sangat mengerikan. Beruntungnya mereka dapat bersembunyi dan selamat dari Narangsa yang sedang mencari mangsa itu. Setelah melihat fenomena tim SAR yang tidak dapat melihat mereka semua, Zamir pun berkata bahwa mereka sudah tidak berada di dunia yang sebenarnya. Mereka berada di dimensi lain. Mereka pun harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena hari sudah gelap, mereka terpaksa bermalam di tengah hutan. Dan mereka bergantian untuk berjaga-jaga di malam itu. Kita tak boleh tidur serentak. Seorang kena jaga shift. Aku akan ambil shift yang pertama. Tidur dulu, Alice. Kau benar tu. Keesokan harinya, seketika muncul sebuah asap tebal membuat pandangan menjadi kabur. Hal itu membuat mereka menjadi terpencar. Adegan berpindah kepada Alice yang berusaha mengikuti Malia. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba datang sosok laki-laki tak dikenal yang ternyata itu adalah Farid, pacarnya Alice. Kemudian mereka berdua pun dibawa masuk ke cerita kelam Alice, yang mana saat itu di rumah Nenek Koh, Alice dan Farid akan melakukan perampokan. Kak, akak kenal ke siapa lelaki tu? Alice. Jom. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Namun saat Farid mencoba membuka berangkasnya, Nenek Koh seketika terbangun, lalu ia mengenali Alice dengan hanya melihat matanya saja. 36 kanan, 20 kiri. Weh, aku rasa dia kenal aku.
Singkat cerita, setelah mereka berhasil mengambil uang dari dalam berangkas, mereka segera berlari. Namun sayang, polisi sudah mengepung rumah itu karena Nenek Koh menekan tombol sirine di rumahnya. Farid pun membagi hasil uang curian mereka, kemudian melarikan diri, meninggalkan Alice di sana. Sementara Alice mendengar Nenek Koh sedang menelepon polisi, lalu berkata bahwa dirinya kenal dengan pencuri perempuannya, yang mana adalah perawatnya sendiri. Belum selesai mengatakan hal itu, Nenek Koh langsung dibekam oleh Alice dengan bantal merah di sebelahnya. Nenek Koh pun tewas karena kehabisan nafas. Alice yang sudah terkepung oleh polisi masih dapat melarikan diri hingga sampai di Bukit Luruh. Ia pun akhirnya masuk ke dalam cahaya itu. Tidak hanya Alice, semua orang pun dihadapkan dengan dosa mereka masing-masing. Seperti Adi yang dihantui oleh adiknya yang paling ia benci, karena dia merupakan adik tiri Slur, sehingga Adi membencinya. Kemudian Zamir yang dipertemukan dengan adiknya pula, namun itu hanya khayalan. Lalu Sani yang bertemu dengan kekasihnya Kaira. Saat itu Sani meminta maaf karena membiarkan Kaira mati sendirian, padahal sudah berjanji untuk sehidup semati dengannya. Namun saat Sani akan mencoba bundir, seketika Kaira menghilang. Pada saat itulah Sani mulai sadar dan tidak jadi melakukan aksi bundirnya. Kemudian Mior diperlihatkan dengan jenazah temannya yang berada di dalam lubang kubur. Mior segera mengubur mayat itu supaya tidak dilihat oleh siapapun. Namun mereka semua tidak lengah. Mereka sadar apa yang semua diperlihatkan itu hanyalah jebakan dari Nenek Bongkok supaya mereka menyerahkan nyawa masing-masing sebagai alat penebus dosanya. Tetapi naluri mereka untuk bertahan hidup masih kuat. Mereka mampu melawan apa yang mereka hadapi. Kemudian tiba-tiba muncul cahaya di hadapan mereka semua, yang mana cahaya itu membawa mereka ke rumah Nenek Bongkok kembali. Di sisi lain, Sani yang sedang ketakutan pun berlari. Kemudian dia melihat Mior sedang berusaha menimbun tanah kuburan itu. Mior yang takut kejahatannya diketahui oleh Sani berusaha menyerangnya. Terjadilah perkelahian dan terlihat mereka berusaha untuk saling membunuh satu sama lain. Sani merasa telah menembak Mior dan Mior merasa telah menusuk Sani. Tanpa sadar, mereka sudah tiba kembali di rumah Nenek Bongkok dengan keadaan selamat semua. Mereka semua sudah berkumpul kecuali Zamir. Kemudian karena lapar mereka menuju meja makan. Dan seperti biasa, telah disiapkan banyak hidangan di sana. Mereka berbincang apabila Nenek Bongkok sengaja mengingatkan dosa-dosa mereka supaya menjadi lengah. Tidak lama dari itu, Zamir pun datang, lalu berkumpul bersama mereka. Setelah mereka berenam duduk di meja makan, datanglah Nenek Bongkok menghampiri mereka. Siapa yang kena, dia yang jadi. Di episode ini, semua orang sudah berkumpul kembali di rumah Nenek. Nenek Bongkok mengucapkan selamat karena mereka masih dapat bertahan hidup sampai saat ini. Oleh karena itu, mereka dapat lanjut ke sesi berikutnya, yaitu memberikan makanan kepada tuan tanah yang bernama Narangsa itu. Sekarang tiba masa untuk korang buat apa yang tuan tanah nak. Masa untuk bagi dia makan. Sebenarnya Slur, tujuan mereka berada di sini untuk dijadikan makanan bagi tuan tanah. Tapi jika tidak mau, maka mereka harus mencarikan makanan bagi tuan tanah itu. Sebenarnya korang dekat sini untuk jadi makanan tuan tanah. Tapi kalau korang tak nak, korang kena cari makanan untuk dia. Lalu, Nenek memberikan sebuah alat yang bisa mereka gunakan untuk mencari mangsa, yaitu sebuah peluru beracun yang dapat melumpuhkan makhluk hidup selama setengah hari. Damak ni, kalau kena separuh hari, satu tubuh badan korang akan lumpuh. Korang kena pergi ke satu tempat, Batu Enam Beradik. Dekat sana nanti korang akan jumpa makanan tuan tanah.
Nenek menyuruh mereka segera beristirahat karena besok mereka harus menyusuri hutan mencari sebuah tempat yang terdapat 6 batu beradik. Dan di sanalah mereka akan menemukan mangsanya. Keesokan paginya, saat mereka berada di meja makan, Alice berkata bahwa meja makan itu hanya tersisa 5 kursi saja, padahal mereka masih berjumlah 6 orang. Apakah artinya salah satu dari mereka akan ada yang mati? Mereka pun segera sarapan agar dapat segera menyusuri hutan untuk mencari makanan bagi tuan tanah. Setelah sarapan, mereka semua bergegas pergi ke hutan, kecuali Zamir yang masih tinggal di rumah. Zamir bersembunyi untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh nenek bongkok di rumah ini. Dan nenek bongkok yang merasa semua orang telah pergi, kemudian bercermin dan terlihatlah sosoknya yang asli. Sosok dirinya yang sudah sangat tua dan memiliki bongkok 3 di punggungnya. Zamir pun berhasil menyelinap masuk ke kamar nenek. Di sana dia melihat sebuah gelang dengan nama Maryam. Maryam, ini nama betul dia ke? Zamir pun mengira bahwa nama asli nenek bongkok itu adalah Maryam Slur. Ketika Zamir bersembunyi di kamar nenek bongkok, tanpa lama nenek bongkok mengetahui bahwa Zamir ada di sana. Lalu Zamir bertanya di mana keberadaan adiknya, apakah dia masih hidup atau sudah mati di hutan. Pertanyaan itu pun dijawab oleh pertanyaan kembali. Apakah jika adiknya masih hidup, Zamir siap melakukan apa saja untuk tuan tanah? Lalu Zamir pun berkata siap. Yang adik kau masih hidup. Kau sanggup buat apa yang tuan tanah nak? Jawab! Apa-apa yang kau suruh, aku sanggup. Kemudian nenek bongkok mengajak Zamir ke suatu padang rumput yang ternyata jika di alam dunia itu adalah Bukit Luruh. Di padang rumput mereka bisa melihat kejadian yang diinginkan. Lalu nenek memperlihatkan keadaan Zaid sekarang. Dia masih hidup berada di sebuah tempat dengan jari yang terluka. Zaid! Dia cuma boleh dengar suaraku. Dia dekat mana sebenarnya? Itu engkau tak boleh tahu. Apa yang kau perlu tahu, aku boleh bawa dia keluar. Setelah itu, nenek bongkok memperlihatkan Zamir kepada anak perempuannya. Dia bernama Maryam. Jadi Maryam itu bukan nama nenek Yastur, tetapi nama anaknya. Sementara nama asli nenek adalah Kartika. Ketika itu, nenek bercerita bahwa saat dulu dia hidup berdua dengan anaknya saja. Namun suatu hari dia dikejar-kejar oleh warga kampung karena melakukan suatu kesalahan, sehingga meninggalkan Maryam sendirian di rumah. Dan ketika itu Maryam tengah hamil besar. Dalam pelariannya, Kartika menuju Bukit Luruh lalu masuk ke dalam cahaya itu. Semenjak itulah dia tidak pernah bertemu dengan Maryam lagi. Kemudian nenek berkata bahwa dia bisa mempertemukan Zaid dengan Zamir, tetapi Zamir harus menuruti permintaannya. Lalu Zamir bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Nenek pun meminta agar Zamir menjadi orang yang jahat, lalu tusukkan peluru racun ini kepada kelima temannya dan jadikan mereka berlima sebagai makanan narangsa. Weh, sini ya. Di sisi lain, di tengah hutan, Alice, Malia, Sani, Adi, dan Mior akhirnya sampai di tempat dengan batu nisan berderet itu. Tetapi mereka tidak melihat ada mangsa di sana, melainkan hanya ada mereka berlima saja. Mereka pun baru sadar jika Zamir tidak ikut bersama mereka. Jumlah batu ni sama banyak dengan kita. Tapi nama tempat ni 6 beradik. Kenapa batu ni ada 5 je? Ni semua ni 5 ni kubak mereka pergi muka adik tu. Ini masih kubak kita juga, kita dah mati. Sama mati kita. Mereka mulai faham jika batu nisan itu adalah untuk mereka masing-masing. Mungkin maksud nenek, merekalah yang akan menjadi mangsa bagi narangsa. Mereka pun berusaha bertahan hidup karena tidak mau mati di tempat itu. Di sana mereka harus memburu satu sama lain agar tetap hidup. Dan akhirnya mereka berlari, bersembunyi saling memburu. Di tengah hutan, Sani dan Mior masih mengejar. Namun Mior licik, ia berpura-pura meminta maaf dan ingin berhenti bermain permainan itu. Tiba-tiba, Mior menusukkan panah ke dada Sani sehingga Sani seketika lumpuh. Lalu,
datanglah Zamir menancapkan panah pada Mior, dan Mior pun seketika lumpuh juga. Sementara itu, Malia dan Alice yang lelah memutuskan untuk istirahat. Di saat mereka lengah, datanglah Adi yang akan berusaha menembakkan panah pada Malia. Namun Alice berusaha melindungi sehingga ia tertembak dan pingsan seketika. Dan saat Adi akan memanah pada Malia, datanglah Zamir yang seketika memanah mereka berdua. Akhirnya perintah nenek bongkok dapat Zamir selesaikan. Semua temannya sudah ia lumpuhkan dan segera dijadikan santapan bagi Narangsa. Nenek bongkok sengaja membuat Zamir menjadi orang jahat supaya ia dapat menggantikan posisinya sebagai nenek bongkok di sana. Dengan begitu, nenek dapat keluar dari tempat ini dan kembali ke alam dunia bertemu dengan Mariam anaknya. Kemudian nenek mengajak Zamir ke tempat Narangsa bersemayam, yaitu di sebuah ruangan yang ada di ruang bawah tanah. Ya, di balik ruang berpintu hijau itu ada sebuah danau tersembunyi. Di bawah air danau itulah tempat sebenarnya Narangsa tinggal. Mau tidak mau, Zamir rela dijadikan nenek bongkok yang selanjutnya, asalkan Zaid selamat dan bisa ditemukan. Tetapi, tidak semudah itu menjadi nenek bongkok. Jika Tuan Tanah menyukai Zamir, maka ia dapat menggantikan nenek bongkok. Namun jika Tuan Tanah tidak menyukai Zamir, maka Zamir akan menjadi makanan bagi Tuan Tanah. Hal ini pernah dialami oleh karakter Haikal di episode pertama, yang mana dia dibuat jahat oleh nenek dengan cara membunuh Salim. Setelah itu Haikal ditawarkan menjadi nenek bongkok 3. Namun Tuan Tanah tidak suka kepadanya, sehingga Haikal pun tewas dijadikan makanan bagi Tuan Tanah. Nenek seketika teringat dengan masa lalunya. Saat dulu, nenek bongkoknya bernama Samira. Ya, Samira, perempuan tua yang ada di awal series ini. Samira telah membuat Kartika menjadi jahat, membunuh semua teman-teman seperjuangannya. Saat itu Kartika rela jadi jahat demi bertemu dengan anaknya Mariam. Namun saat itu Kartika ditipu oleh Samira. Dia tidak bisa pulang sebelum menjadi nenek bongkok terlebih dahulu. Saat itu Tuan Tanah pun senang dengan Kartika, sehingga Samira dapat terbebas ke alam dunia, sementara Kartika terjebak menjadi nenek bongkok. Sudah lama Kartika ingin bebas. Sekarang giliran Zamir yang jadi nenek bongkoknya. Kemudian nenek menyanyikan lagu Nenek Bongkok 3, yang mana itu merupakan cara untuk memanggil sosok Narangsa. Nenek si bongkok 3, siang mengantuk malam berjaga, cari cucu di mana ada. Nenekku kawin dengan anak raja. Cucu-cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena, dia yang jadi. Namun, setelah nenek berkomunikasi dengan Narangsa, aku nak persiapkan korang semua untuk jadi calon yang terbaik untuk ganti aku. Narangsa berkata bahwa Zamir tidak pantas menggantikannya. Lalu Zamir pun akan dijadikan makanan bagi Tuan Tanah. Siapa yang kena, dia yang jadi. Saat Zamir dicekik dan akan diberi makan kepada Tuan Tanah, Zamir mengingatkan nenek lagi tentang Samira. Karena Slur, saat siang tadi, Zamir sempat melihat lukisan Samira yang sangat besar di kamar nenek. Ia berkata bahwa dirinya kenal dengan Samira. Zamir pun membuat perjanjian dengan nenek bongkok, yang mana ia akan membawa Samira kembali ke tempat ini lagi. Tunggu! Perempuan dalam lukisan tu, kau
Samira. Aku pernah jumpa dia, aku kenal dia. Di sisi lain, Alice, Adi, Mior, dan Sani mulai sadar dari pengaruh panah beracun yang sempat membuat badan mereka lumpuh selama setengah hari. Setibanya di rumah, mereka semua melihat Malia sendirian di sana karena hanya tubuh Malia yang Zamir bawa ke rumah ketika malam tadi. Malia pun memberitahukan mereka semua jika Zamir sudah berhasil pergi ke alam dunia kembali. Dia telah membuat perjanjian dengan nenek bongkok dan mengkhianati mereka dari belakang. Rasa Zamir dapat keluar. Dia dapat janji dengan nenek. Nenek bongkok menyuruh Zamir lompat dari sana agar dapat keluar dari tempat itu. Ia pun berkata untuk menepati janjinya, membawa Samira ke rumah ini. Zamir! Zamir, lompat sekarang, Zamir! Cepat, Zamir! Tunaikan janji kau, atau aku takkan pegang janji aku. Malia pun mengatakan jika semalam ia melihat nenek dan Zamir pergi ke sebuah ruangan yang ada di ruang bawah tanah. Di dalam ruangan itu ada sebuah danau. Dan danau keramat itulah portal menuju alam dunia. Namun, pintu menuju danau itu tidak dapat dibuka sembarangan. Hanya bisa dilakukan oleh nenek dengan cara membaca mantra khusus terlebih dahulu. Kemudian, mereka pun menyusun rencana agar nenek dapat membukakan pintu itu sehingga mereka bisa bebas dari sana. Sementara itu, Zamir yang sudah selamat tergeletak dalam keadaan basah kuyup di tengah hutan Bukit Duru. Ia pun ditemukan oleh para wartawan yang langsung menyerbunya. Wartawan bertanya bagaimana keadaan Zamir yang telah menghilang selama 3 bulan. Macam mana Encik boleh bertahan selama 3 bulan? 3 bulan. Mendengar itu, Zamir terkejut. Ternyata waktu di dunia dan di rumah nenek bongkok berbeda. Tak terasa ia sudah 3 bulan lamanya menghilang, padahal terasa baru beberapa hari saja. Teman Zamir pun memberitahukan bahwa ayah dan ibunya bersedih telah kehilangan 2 anaknya. Jadi ia meminta Zamir untuk segera pulang menemui kedua orang tuanya. Setibanya Zamir di rumah, sang ayah langsung memeluk Zamir. Ibunya nampak syok dan lemah karena terus bersedih menangisi kepergian Zamir dan Zaid yang tak kunjung pulang. Sementara itu, di rumah nenek bongkok, saat semua orang sudah tertidur di sel kurungan, Mior terbangun karena mendengar suara pintu terlarang. Mior pun langsung menghampiri suara tersebut. Pagi harinya, saat semua orang terbangun, mereka melihat Mior sudah tergeletak meninggal di ruangan terlarang itu. Terlihat jika Mior melakukan aksi bundir dengan cara menyayat nadinya sendiri. Apakah Mior sudah tidak kuat menghadapi semuanya sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Kematian Mior pun diketahui oleh nenek. Nenek tak menyangka Mior akan bundir. Kemudian nenek pun membawa mayat Mior lalu membuangnya ke tempat tumpukan mayat yang kita lihat di episode pertama, Seluruh. Di rumah itu tersisa mereka berempat saja, Alice, Malia, Sani, dan Adi. Mereka pun mencari cara bagaimana dapat keluar dari rumah ini. Di sisi lain, Zamir pun akhirnya datang ke rumah Samira. Setibanya di sana, Zamir membujuk Samira untuk kembali ke Bukit Duru. Akan tetapi, Samira tidak mau dan tetap berkata, jangan pergi ke Bukit Duru. Sementara itu, ketika nenek bongkok sedang membuang mayat Mior di tengah hutan, mereka berempat berusaha mencari kamar nenek karena siapa tahu ada sesuatu di sana yang dapat membuka pintu menuju danau itu. Malia dan Alice terus berusaha mencari kamar nenek bongkok. Saat Malia sedang berkaca, ia langsung mendorong kaca itu dan tanpa sengaja dia menemukan kamar nenek. Tak berselang lama, Alice menemukan kembali pintu yang mencurigakan. Dan saat mereka berempat masuk ke dalam pintu itu, mereka tiba-tiba ada di rumah yang tidak pernah mereka ketahui. Dan anehnya di sana, mereka bertemu dengan Mariam, anaknya nenek, namun dalam bentuk masih budak kecil. Selama berhari-hari, Samira tak berhasil dibujuk. Ia tetap pada pendiriannya, tidak mau datang ke Bukit Duru lagi. Namun secara diam-diam, sosok Narangsa mulai merasuki tubuh Mariam, anaknya Kartika. Mariam seringkali mengigau dan bernyanyi lagu Nenek Bongkok 3.
cucu tak dapat lari, nenek tua banyak sakti. Sekarang nenek nak cari ganti. Siapa yang kena, dia yang jadi. Adegan pun berpindah kembali ke rumah nenek. Di dalam tempat yang tidak mereka ketahui itu, Alice menanyakan sesuatu kepada Maryam kecil. Namun, sebelum Maryam menjawab, nenek bongkok datang. Di sana Alice mencoba untuk mengancam nenek bongkok untuk menyakiti anaknya. Namun sebelum itu, nenek mengancam mereka balik dan berkata bahwa mereka akan menjadi makanan bagi tuan tanah. Di rumah Cisamira, Maisarah, anaknya Maryam, dirasuki oleh Narangsa juga. Sang cucu yang dirasuki berkata bahwa Samira harus balik lagi ke Bukit Luru. Kau tak layak cakap pasal janji dengan aku. Siapa yang kena, dia yang jadi. Akhirnya Samira pun bersedia juga untuk kembali ke Bukit Luru karena ia mulai sadar selama apapun dia bersembunyi, dia tidak akan terlepas dari Bukit Luru dan juga tuan tanah. Samira pun berkata, besok pagi ia dan Zamir akan berangkat ke Bukit Luru. Di pagi hari sebelum berangkat, Samira pun berpamitan dengan cucunya. Sedangkan nenek bongkok yang marah benar-benar akan menjadikan mereka berempat sebagai makanan bagi tuan tanah. Mereka pun seketika dipindahkan ke sebuah rakit yang mengapung di danau keramat itu. Nenek pun meminta agar menentukan salah satu dari mereka sebagai makanan tuan tanah. Kemudian ia pergi. Seketika air danau berguncang dengan dahsyat, mengombang-ambing mereka yang terapung di atas rakit. Di sana mereka berdebat saling menyalahkan satu sama lain, dan mereka sepakat menyuruh Adi untuk melompat dari tempat itu. Adi paling berat. Kalau kita buang dia, rakit ni boleh balance balik. Baik buang kau je sebabkan kau. Dan kita semua urus. Tak, aku campak dalam tasik ni. Sekarang ni apa? Laki lawan perempuan. Di rumah, sebelum Zamir pergi, ia pun berpamitan dengan ibu dan ayahnya. Namun ayahnya tertidur. Lalu Zamir pun meninggalkan surat yang berisikan bahwa ia akan pergi dan tak akan pulang lagi. Masih di tempat yang sama, mereka berempat terus-menerus berdebat mengenai siapa yang akan menjadi tumbal bagi tuan tanah. Lebih baik satu orang yang mati daripada 4 orang. Supaya adil, mereka melakukan permainan home pimpa. Siapa saja yang berbeda, maka dia harus merelakan diri terjun ke danau menjadi makanan tuan tanah. Namun saat permainan berlangsung, Adi terus mengintip tangan Sani karena takut tangannya berbeda warna sendiri. Sani yang mengetahui hal itu pun merasa kesal lalu menyerang Adi. Terjadilah kegaduhan antara mereka berdua. Hingga akhirnya Sani terjatuh dan tercebur ke dalam danau. Saat itu Sani bertemu dengan Narangsa, tetapi anehnya ia tidak dimakan. Sani pun berhasil selamat lalu naik kembali ke atas rakit. Mereka pun kebingungan mengapa Sani tidak dimakan. Setelah dipikir lagi, Alice pun beranggapan jika tuan tanah tidak mau memakan sesuatu jika belum ditentukan oleh mereka semua. Tadi Sani tidak sengaja jatuh, bukan keputusan mereka untuk menumbalkannya. Maka dari itu tuan tanah tidak mau memakannya. Di sisi lain, Zamir dan Samira sudah berada di tengah Bukit Luru. Mereka pun mencari jalan untuk dapat masuk ke tempat nenek bongkok. Samira pun menggunakan kekuatannya untuk memanggil nenek bongkok agar dapat membukakan pintu portal untuknya dan juga Zamir. Di lain sisi, mereka berempat hanya terdiam di atas rakit itu karena tidak tega menumbalkan salah satu di antara mereka kepada tuan tanah. Kemudian sebuah buku menghampiri rakit mereka. Dari buku itu mereka diberitahukan untuk segera menentukan siapa tumbalnya. Sani kemudian memilih Malia sebagai tumbal karena dia adalah orang paling lemah di sini. Begitu pula dengan Adi, dia memilih Malia sebagai tumbalnya. Sekarang giliran Alice yang menentukan. Adi berkata tidak selamanya Alice harus melindungi Malia di sini. Malia hanya menjadi beban bagi mereka. Mendengar kata-kata itu, akhirnya Alice menjadi kejam lalu mendorong Malia ke dalam danau itu.
Malia pun benar-benar jatuh dan tenggelam ke bawah air danau yang sangat dalam. Di sana ia pun bertemu dengan Narangsa yang telah berubah wujud menjadi mirip seperti dirinya. Sementara itu, Nenek Bongkok pergi ke Padang Luruh, kemudian melihat Samira dan Zamir sudah ada di Bukit Luruh juga. Nenek pun membuka portal cahaya supaya mereka dapat masuk. Kemudian, Nenek Bongkok memberikan kabar kepada Narangsa bahwa Samira telah kembali ke tempat ini lagi. Seketika air danau berguncang sangat dahsyat. Tuan Tanah bahagia sampai-sampai ia tidak jadi untuk memangsa Malia. Seketika mereka semua pun sudah berada di kurungan lagi yang ada di basement rumah Nenek Bongkok. Akhirnya Samira dan Zamir datang lagi ke rumah Nenek Bongkok. Samir telah menepati janjinya untuk membawa Samira ke tempat ini lagi, dan Samira pun bertemu dengan Kartika yang sudah lama terkurung di sana. Samira meminta maaf karena telah menipu Kartika yang membuatnya sengsara seperti ini. Samira akan menyelesaikan semua masalah yang ada di sana. Ia pun akan menggantikan Kartika menjadi Nenek Bongkok, sehingga Kartika dapat bebas dan keluar dari tempat ini. Samira banyak bercerita bahwa setelah ia terbebas ke alam dunia, dia merawat Maryam, anaknya Kartika. Kini Maryam telah memiliki satu anak bernama Maisarah, dan kini Maryam tengah mengandung lagi, lalu berkata apabila anak itu telah lahir akan diberi nama Kartika. Mereka berdua pun pergi ke Padang Luruh untuk melihat keadaan anak dan cucu Kartika. Kartika menangis terharu dan ia tidak sabar akan berjumpa dengan mereka. Malam harinya, Samira pun pergi ke ruang bawah tanah, lalu menuju danau tempat Tuan Tanah bersemayam. Ketika hendak berjumpa dengan Tuan Tanah, tiba-tiba saja Samira ditusuk dari arah belakang oleh orang misterius yang mengenakan jubah hitam bertopeng. Samira seketika tewas dan mayatnya dilempar ke dalam air danau itu. Nenek Bongkok melihat kejadian itu di Padang Luruh. Ia sangat murka karena penggantinya dibunuh, sehingga ia pun gagal keluar dari tempat ini. Siapa yang kena, dia yang jadi. Episode ini dibuka dengan adegan di masa lalu di mana Samira yang masih jadi Nenek Bongkok sedang memanggil Narangsa dengan lagu keramat itu. Nenek, nenek, mari kemari. Nenek, nenek, mari kemari. Cucu nenek dah puas lari. Cucu nenek dah puas lari. Kalau nenek dah penat cari. Kalau nenek dah pernah cari, biar cucu yang jadi ganti. Kemudian terlihat mata merah di bawah air danau itu, dan Narangsa menerima Kartika sebagai pengganti Samira. Adegan berpindah kembali ke zaman kini. Di dalam sel kurungan, Alice terus meminta maaf pada Malia akan kesalahannya kemarin. Namun Malia sudah sangat kecewa karena Alice mengkhianatinya. Kemudian sambil meneguk segelas es teh manis hangat, Alice berbincang dengan Adi di depan kubaran api. Adi pun bercerita tentang masa lalu hidupnya, bahwa ayahnya sudah tidak memperdulikannya lagi semenjak menikah dengan ibu tirinya yang kaya raya, dan menganggap bahwa mereka menumpang hidup pada ibu tirinya dan harus berbuat baik kepada adiknya. Adi tidak suka hal itu, maka Adi pun menyakiti adik tirinya. Ketika tengah berbincang, Ali salah fokus dengan sebuah kayu yang ada di dalam kubaran api, yang mana pada kayu itu terdapat sebuah paku berlumuran darah. Apakah mungkin kayu berpaku itu yang dipakai untuk menyayat tangan Mior? Jika benar, berarti Mior bukan bundir, melainkan dibunuh oleh seseorang. Berarti seluruh ada satu orang pembunuh di rumah ini yang telah menewaskan Mior dan juga Samira. Tetapi siapakah impostornya? Di sisi lain, Nenek Bongkok juga marah karena Samira sudah meninggal. Ia segera mencari tahu siapa pelakunya. Seketika terdengar suara bising yang mampu menusuk telinga. Hal itu membuat semua orang menjadi tak sadarkan diri. tolong aku cari siapa yang buat.
Adegan berpindah kepada Malia yang tersadar di dalam sel penjaranya. Kemudian dia melihat sosok misterius dengan jubah hitam bertopeng. Sosok itu mencari siapa pelaku yang telah membunuh Samira. Kemudian Malia hampir ditusuk oleh pisau yang dibawanya. Tidak lama kemudian, Zamir yang baru sadar datang ke ruang sel penjara. Dia mencoba untuk menyelamatkan Malia. Zamir pun membuka topeng sosok itu dan ternyata dia adalah Samira yang telah bangkit dari kematiannya. Samira pun bertanya siapakah orang yang telah membunuhnya. Namun nahas, Zamir seketika ditusuk secara bertubi-tubi. Hantu Samira pun masih mencari siapa orang yang telah membunuhnya. Kemudian dia mengejar Sani lalu berujung menikam dada Adi. Sementara itu, Alice terbangun dan tiba-tiba sudah berada di ruang pakaian. Sosok itu pun datang menghampiri Alice. Dari arah belakang, Malia berusaha menolong dan akan menikam sosok berjubah itu. Namun ternyata yang Malia tusuk adalah perut Alice. Ternyata semua yang mereka lihat itu hanyalah ilusi yang diberikan oleh nenek bongkok. Namun sayangnya, di antara mereka berlima, tidak ada yang mau mengaku siapa pelaku pembunuh Samira. Pada akhirnya terkuaklah bahwa Sani yang telah membunuh Samira dan Mior. Sani berkata bahwa ia ingin menjadi nenek bongkok di sana. Maka dari itu dia membunuh Samira. Karena di tempat ini dia dapat melihat pacarnya Kaira hidup kembali. Sani senang tinggal di sini dan ingin selamanya bersama Kaira. Sani ingin menjadi nenek bongkok yang selanjutnya. Sementara alasan Mior dibunuh karena dia mengetahui rencana Sani yang ingin jadi pengganti nenek. Mior pun dibunuh dan dibuat seolah-olah bunuh diri. Kemudian Sani membakar barang buktinya ke dalam kubaran api. Lalu Sani menyeret Malia untuk memberi makan tuan tanah. Zamir pun berusaha menyelamatkan Malia dan ia menyerang Sani. Namun sayangnya dia kalah, sehingga Zamirlah yang akan dijadikan makanan bagi tuan tanah. Sani segera menyuruh nenek bongkok untuk memanggil tuan tanah. Namun saat itu, Zamir berhasil bangkit kembali dan langsung melawan Sani. Sehingga pada akhirnya, Sanilah yang akan menjadi makanan tuan tanah. Setelah Zamir melempar Sani kepada tuan tanah menampakkan matanya melihat Zamir. Nenek bongkok berkata bahwa Zamir telah terpilih menjadi penggantinya. Siapa yang kena, dia yang jadi. Kartika mengingat masa lalunya yang sudah ditipu oleh Samira, yang membuatnya terkurung di sana dan harus mencari penggantinya sebagai nenek bongkok. Ketika itu Kartika menangis terseduh-seduh karena ingin keluar dari tempat itu. Namun Samiralah yang akan keluar terlebih dahulu dari tempat itu. Di saat itulah Kartika sudah resmi menjadi penggantinya. Namun sekarang Kartika sudah mendapat penggantinya, yaitu Zamir yang sudah dipilih oleh tuan tanah untuk menjadi nenek bongkok yang selanjutnya. Kartika memaksa Zamir untuk mengikutinya melantunkan lagu nenek bongkok agar ia cepat keluar dari tempat itu. Nenek, nenek, mari kemari. Nenek, nenek, mari kemari. Cucu nenek dah puas lari. Cucu nenek dah puas lari. Sedangkan Alice tengah sekarat karena luka tusuk di bagian perutnya. Adi dan Malia berusaha membantu mengobati luka Alice. Kemudian Zamir pun menghampiri Kartika agar menepati janjinya untuk ia dapat melihat adiknya. Zamir meminta Kartika untuk dapat menyelamatkan adiknya. Namun Kartika meminta agar Zamir mengikuti permintaannya juga menjadi nenek bongkok di sana. Zamir sambil gemetar mengikuti lantunan lagu nenek bongkok. Namun setelah selesai bernyanyi, ternyata belum lengkap sudah permintaan dari tuan tanah. Zamir adalah orang baik.
hanya orang jahat yang dapat menjadi nenek bongkok. Kartika berbicara dengan Zamir, merencanakan agar Zamir kejam menjadikan Adi sebagai makanan tuan tanah berikutnya. Adi yang duduk sendirian termenung mengingat masa lalu kesalahannya. Ia pun bersedia untuk menjadi makanan tuan tanah agar dapat membalaskan semua kesalahannya. Dan Kartika akan menepati janjinya untuk mempertemukan Zamir dengan adiknya Zaid. Zamir dan Zaid akhirnya bertemu. Nenek bongkok telah menepati janjinya. Sekarang giliran Zamir yang menepati janjinya pula. Dan saat waktunya telah tiba, Kartika langsung memberikan tongkatnya kepada tuan tanah. Dan dia memindahkan gelar nenek bongkok kepada Zamir. Dan di saat nenek bongkok dan Zaid akan pergi ke alam dunia, seketika Zamir langsung mendorong Kartika dan berkata bahwa itulah makanan untuk tuan tanah. Di sana Zamir berkata kepada Adi bahwa ia merasa Zaid yang ada di sana bukanlah adik yang sebenarnya, karena sebenarnya jari kelingking Zaid terputus dan Zamir berpikir yang tadi bukanlah Zaid tetapi hanyalah tipuan perbuatan Kartika. Zamir yang merasa bersalah kemudian menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam danau itu. Siapa yang kena, dia yang jadi. Zamir yang tenggelam mendapatkan bisikan untuk mengambil tongkat nenek bongkok. Kemudian Zamir naik ke permukaan dengan tongkat itu. Dan sekarang Zamir telah menjadi penggantinya. Zamir pun datang dan segera mengobati Alis dengan tongkat saktinya, sehingga Alis hidup lagi. Namun saat Alis terbangun, ia terkejut karena Zamir sudah memegang tongkat dan menjadi nenek bongkok. Kemudian, diam-diam Adi masuk ke dalam kamar nenek bongkok itu lagi. Lalu tak lama Zamir datang dan ia langsung mencekik Adi. Zamir pun menyuruh Adi untuk keluar dari kamar itu karena hanya ia yang boleh masuk ke dalam kamar ini. Tidak lama kemudian, tanpa sengaja Zamir menemukan sebuah buku yang ternyata sudah ditulis oleh Samira mengenai perjanjiannya dengan tuan tanah dan tentang kehidupan abadi. Zamir pun membaca semua isi dari buku itu sampai dengan habis. Kisahnya dimulai ketika Samira ingin merasakan hidup abadi, penuh kekayaan, serta punya sihir dan kekuatan. Maka ia melakukan perjanjian dengan makhluk bernama Narangsa. Samira pun harus rutin memberikan Narangsa tumbal, sehingga Samira menjadi buta. Dia akan menculik siapapun yang ada di hutan Bukit Luru untuk dijadikan tumbal Narangsa. Ia pun kerap menyamar sebagai nenek kebayan untuk menggoda anak-anak sebagai tumbalnya. Namun, hingga pada suatu ketika, mulai muncul sisi terang dari hati Samira. Dia merasa tidak tega pada satu anak korbannya. Samira pun sudah lelah menjadi orang jahat. Maka Samira memutuskan perjanjiannya dengan Narangsa dan berkata tidak akan memberikannya makanan lagi. Seketika Narangsa marah dan Samira pun ditarik hingga terjebak di alam lain. Samira tidak bisa keluar dari sana karena harus mengurus tuan tanah. Sesuai perjanjiannya, ia harus selalu menculik 8 orang jiwa tersesat yang berlari ke Bukit Luru untuk dijadikan tumbal Narangsa. Saat itu Samira berusaha mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Namun, ia harus mencari penggantinya terlebih dahulu yang bisa mengurus Narangsa. Akhirnya ia pun menemukan Kartika sehingga Samira bisa kembali ke alam dunia. Begitulah kurang lebih awal dari cerita adanya Narangsa dan nenek bongkok di Bukit Luru. Sekarang Zamir harus menerima takdir bahwa dirinya sudah menjadi nenek yang selanjutnya. Ia pun akan mengurus tuan tanah asalkan tuan berjanji tidak akan mengganggu Zaid adiknya yang kini masih tersesat di hutan Bukit Luru. Tuan tanah pun akan menuruti keinginan Zamir asalkan ia selalu memberikannya makan. Dan sekarang ia sudah merasa lapar. Terpaksa Zamir akan menjadikan sisa ketiga temannya sebagai makanan Narangsa. Dan pada saat Alis akan menjadi makanan tuan tanah, Malia dan Adi ikut menghantarkan Alis dan berpamitan di sana. Tapi ternyata Zamir memiliki rencana lain. Ia menyelamatkan Adi, Alis dan Malia agar dapat keluar dari tempat itu. Sebelum Alis melompat, Zamir mengatakan agar Alis mencari adiknya yang masih berada di Bukit Luru. Tidak lama kemudian, Alis, Adi, dan Malia pun melompat. Dan mereka sudah berada di Bukit Luru itu. Mereka pun sudah kembali ke dunia nyata.
Siapa yang kena, dia yang jadi. Kini hanya ada Zamir sendirian di sana karena ia sudah menjadi nenek dan harus menunaikan janjinya pada Tuan Tanah. Sedangkan Malia, Adi, dan Alis sudah selamat di alam dunia. Mereka pun berpisah melanjutkan hidupnya masing-masing. Namun, walaupun seperti itu, Malia hidup tidak tenang. Ia kerap terbangun dari tidurnya. Ia selalu terbangun karena mimpi buruk dan masih terbayang-bayang di ingatannya saat berada di Bukit Luru. Di sisi lain, Zamir yang sudah menjadi nenek selalu memberikan makan untuk Tuan Tanah. Tentunya ia menculik orang-orang dengan jiwa tersesat yang masuk ke dalam Bukit Luru. Ia melakukan itu semua demi keselamatan adiknya Zaid. Alis pun berusaha menepati janjinya pada Zamir untuk mencari Zaid di Bukit Luru. Di sana, Alis bertemu anak kecil yang merupakan warga asli di pedalaman Bukit Luru. Alis menanyakan apakah dia tahu keberadaan seorang anak laki-laki bernama Zaid. Ternyata, Zaid sempat jatuh ke bawah jurang dan ia diselamatkan oleh keluarga ini. Zamir yang melihat itu di padang luruh menangis bersedih karena adiknya sudah bertemu dengan Alis. Dan Zaid terus menanyakan Zamir kakaknya. Karena hari sudah mulai gelap, Alis menginap di sana dan melanjutkan perjalanan pulangnya esok hari. Sementara di sisi lain, Tuan Tanah masih lapar dan Zaid belum juga memberikan makanan karena tidak ada mangsa yang masuk ke Bukit Luru. Maka Tuan Tanah pun memancing Zaid agar masuk ke dimensinya supaya jadi makanannya. Zaid yang sedang tertidur pun seakan mendengar suara kakaknya Zamir. Padahal itu adalah pancingan dari Tuan Tanah agar Zaid masuk ke sana. Ali sudah mencoba menghentikannya, tetapi Zaid keras kepala dan tetap masuk ke sana. Zamir yang melihat itu hanya bisa pasrah karena sekarang dia sudah menjadi pelayan Tuan Tanah. Ia terduduk sedih karena adiknya ikut masuk juga bersamanya di sana. Zamir mengamuk kepada Tuan Tanah karena nyalah adiknya masuk ke tempat ini. Ia meminta untuk mengeluarkan Zaid dari tempat ini. Di sana pun ada hantu Kartika bangkit yang terus memaksa Zamir untuk memberikan Zaid sebagai makanan Tuan Tanah. Kartika merayu Zaid agar mau menjadi makanan Tuan Tanah. Ia terus menyalahkan Zaid karena nyalah Zamir menjadi seperti ini. Pada akhirnya Zaid pun terayu dengan perkataan itu. Ia merasa bersalah dan merasa Zamir lebih pantas hidup daripada dirinya. Zamir pun marah, tapi Zaid yang dengan rela ia akan menjadi makanan bagi Tuan Tanah. Ia meminta jika Zamir selamat, maka tolong jagalah ibu dan ayahnya. Saat Zaid akan menjadi makanan Tuan Tanah, Zamir terduduk dengan lemas mengizinkan Tuan Tanah untuk memakan adiknya itu. Makan dia. Kau dah lulus semua ujian ini. Sementara Alis datang menghampiri Malia dan juga Adi. Dia pikir jika mereka belum benar-benar bebas dari Tuan Tanah dan juga Bukit Luru, karena setiap 8 orang yang masuk ke rumah nenek harus dimakan oleh Tuan Tanah. Dan ternyata benar, mereka semua hanya berkhayal. Akhirnya mereka masuk kembali ke rumah nenek bongkok. Mereka pun melihat Zamir menjadi lemah karena sudah membunuh adiknya sendiri. Semenjak menjadi nenek, ia hidup seperti mati. Kemudian Zamir pun berusaha membalikan ketiga temannya ke dunia lagi, lalu menunjukkan pintu yang mana adalah portal perbatasan antara dimensi ini dan alam yang sebenarnya. Zamir menyuruh Alis, Malia, dan Adi keluar dari sana. Namun itu bukan jalan yang terbaik. Seketika Alis, Malia, dan Adi tenggelam di bawah danau Kerama. Sosok Narangsa pun berubah wujud menjadi hantu Kartika. Dia mengancam Zamir jika tak kunjung diberikan makan, maka Adi, Alis, dan Malia akan menjadi makanannya. Zamir yang masih ingat dengan buku yang sudah dibuat oleh Samira di sana, yang mana berisi perjanjiannya dengan Tuan Tanah. Di sana Zamir tidak ingin mengikuti perkataan Tuan Tanah lagi. Zamir berpikir jika orang yang berjaga mati, berarti Tuan Tanah tidak akan makan lagi untuk selamanya, sehingga membuat Narangsa musnah. Zamir pun memutuskan untuk mengakhiri semuanya, dan ia merelakan nyawanya sendiri untuk bisa menyelamatkan Zaid, Malia, Alis, dan juga Adi. Pada akhirnya, Tuan Tanah dan Zamir pun musnah.
3 orang telah dijumpai di hutan Bukit Duro. Mangsa dijumpai dalam keadaan tidak sedarkan diri sebelum terjaga di hospital. Mereka bertiga pun kini sudah benar-benar terbebas dan kembali ke dunia nyata. Malia pun langsung menemui Ibu Taufik, salah satu followersnya yang bunuh diri karena perbuatannya. Ia ingin meminta maaf, namun niat baiknya itu tidak dianggap sama sekali. Sedangkan Adi berusaha meminta maaf kepada keluarganya, namun mereka semua masih takut kepadanya. Walaupun seperti itu, mereka tetap berusaha menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan Alis membawa Zaid pulang bertemu dengan orang tuanya.